mengevaluasi dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Konsumen individu, membeli barang dan jasa untuk digunakan sendiri atau digunakan anggota keluarga lain atau seluruh anggota keluarga. Konsumen organisasi, meliputi organisasi bisnis, yayasan, lembaga sosial, serta kantor pemerintahan. Perilaku konsumtif. Indikator perilaku konsumtif sebenarnya ada banyak dan biasanya karena faktor individu seperti membeli barang karena gengsi, membeli barang sebagai hadiah, membeli produk karena menarik, dan lain-lain. Belanja online. Online shopping atau belanja online via internet adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari penjual melalui internet atau layanan jual beli secara online. Toko online bisa diakses selama 24 jam. Maka dari itu banyak sekali orang memilih untuk berbelanja secara online. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 90,56% usaha melakukan penjualan secara online melalui aplikasi pesan instan. Menurut data dari BPS, pengguna internet Indonesia pada tahun 2019 hanya 55% dari populasi, namun semenjak pandemi ini meningkat menjadi 73,7% atau sebanyak 196,7 juta pengguna. Pandemi COVID-19. Virus COVID-19 pertama kali dikonfirmasi oleh WHO pada 31 Desember 2019 di Cina. Pada awal Maret 2020, 2 warga Indonesia yang berdomisili di Depok dikatakan positif mengidap SARS-CoV-2. Itu merupakan kasus pertama pandemi corona di Indonesia. Karena pandemi ini, WHO menghimbau kepada semua orang untuk menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, dan tetap berada di rumah. Metode penelitian. Dengan melihat tujuan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah sebanyak 70 orang. Data respon perilaku konsumtif masyarakat dalam berbelanja online selama pandemi COVID-19 dengan menggunakan Google Form. Waktu penelitian. Penyebaran kuesioner ini dimulai dari tanggal 10 Januari 2022 hingga 11 Januari 2022. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan instrumen Google Form. Adapun kuesioner berbentuk pilihan ganda. Deskripsi data kecenderungan perilaku konsumtif dalam berbelanja online. Tabel ini merupakan tabel rekapitulasi jawaban dari responden. Yang pertama, kita akan menghitung data distribusi frekuensi. Yang pertama juga menghitung rentan atau jangkauan. Rumusnya H dikurang L. H itu adalah nilai tertinggi dari rekapitulasi data dan L itu nilai terendah dari rekapitulasi data, yaitu 55. Yang kedua, menghitung banyaknya kelas dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,322 log N. N ini adalah jumlah responden yang ada di sini, yaitu 70. Jadi 1 ditambah 3,322 dikali log 70. Log 70 itu sama dengan 1,84. Jadi 1 ditambah 3,322 hasilnya 6,9 dan dibulatkan menjadi 7. Yang terakhir kita menentukan interval dengan rumus R per K. Jadi 35 dibagi 7 sama dengan 5. Tabel distribusi frekuensi. Berdasarkan pengamatan dan hasil penyebaran angket yang telah disebarkan kepada 70 orang, dapat digambarkan bahwa pelaksanaan metode sorogan berada pada kategori baik dengan rata-rata 69,69. Median 71, modus 71, dan nilai tertinggi 90. Dan nilai terendahnya yaitu 55. Dan yang paling penting kita menghitung tendensi atau ukuran jala pusat dengan cara mencari nilai rata-rata dengan rumus sigma fx per n atau 4.391 dibagi 63.
Hasilnya adalah 69,69 dan dibulatkan menjadi 70. Dan menurut sumber dari buku data pengantar statistik, angka 70 tergolong dalam kriteria penilaian tinggi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kecenderungan perilaku konsumtif masyarakat dalam berbelanja online selama pandemi COVID-19 terbukti tinggi. Lalu yang kedua, menurut para responden, perilaku konsumtif disebabkan oleh kondisi pandemi COVID-19. Yang ketiga, penggunaan aplikasi belanja online meningkat selama pandemi COVID-19. Dan aplikasi belanja online lebih mudah dan efektif untuk digunakan. Adapun saran yang bisa kami berikan untuk pembaca, yang pertama, konsumen harus lebih memperhatikan sisi positif dari aplikasi belanja online daripada memakainya secara berlebihan sehingga menimbulkan atau berpotensi mengembangkan perilaku konsumtif masyarakat. Lalu yang kedua, perilaku konsumtif harus bisa dikontrol dengan mengatur pengeluaran. Dan yang terakhir, masyarakat harus lebih sadar bahwa perilaku konsumtif memiliki dampak buruk terhadap perilaku masyarakat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kamu sudah mempresentasikan kartunya, bagus sekali. Artinya memang yang trennya sekarang begitu kan, kecenderungan perilaku konsumtif masyarakat dalam belanja online selama pandemi COVID-19 ya. Jadi yang kamu bahas selama pandemi COVID-19 ya kan. Nah, ya tadi dari hasilnya kan kamu bisa dilihat itu hasilnya bahwa meningkat ya selama pandemi, kecenderungannya meningkat ya kan, kecenderungan untuk belanja meningkat. Nah, jadi tadi kan kamu menggunakan tadi pakai statistik gitu ya, ibaratnya pakai inilah pakai data-data angka itu. Jadi bagaimanakah kecenderungan perilaku konsumtif terhadap belanja online selama pandemi? Nah, jawaban kamu tadi jawabannya adalah Tinggi. coba salah satu tolong jelasin. Jawabannya tadi jawabannya itu cenderung tinggi. Cenderung tinggi. Nah, maksudnya kenaikannya berapa? Kira-kira berapa persen gitu? Kenaikannya berapa persen? Ini Pondra. Kenaikannya berapa persen, Pondra? Oh, kalau dari penggunaan aplikasi belanja online sekitar 20%. 20%, peningkatan 20%. Oke, peningkatannya sekitar 20%. Nah, terus kita lihat di sini dari rumusan yang kedua, kenapa pandemi bisa mempengaruhi meningkatnya perilaku konsumtif? Coba tolong kamu jelaskan salah satu di antara kamu. Kenapa pandemi COVID bisa meningkatkan perilaku konsumtif? Pandemi. Karena salah satu peraturan baru kan kita nggak boleh keluar rumah jika tidak ada kepentingan ya Bu ya. Dan salah satu aktivitas kita dari awal itu selalu berbelanja ke mall, pusat belanja gitu-gitu karena terbatasnya itu. Jadi banyak orang memilih untuk berbelanja secara online karena kan kita tinggal pesan lewat aplikasi nanti langsung diantar ke rumah gitu. Dan sekarang banyak juga toko-toko yang menjual bahan baku makanan gitu Bu. Jadi kenapa orang-orang pilih untuk belanja online? Oke, Kanisti ya. Tadi Kanisti jawab ya. Kansa ya? Kansa Bu. Kansa ya. Oke, terima kasih. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Silakan. Itu bisa dilihat di chat ya, pertanyaan dari Bu Nani. Di chat. Bu Nani soalnya keluar suara. Bu Nani nggak bisa keluar suara soalnya. Ya. Dari Bu Nani, kenapa penelitian kalian perilaku konsumtif meningkat padahal ekonomi saat pandemi sedang resesi tahun 2020 dan 2021 tambah defisit 5-6%. Jadi jelaskan. Yang pertama, kecenderungan perilaku konsumtif itu mungkin nggak terjadi di semua kalangan, mungkin dan tergantung juga harga dari barang-barang yang dibeli. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena tadi yang dibilang kita kan nggak bisa keluar rumah, jadi mau nggak mau beli bahan-bahan baku atau buat keseharian itu harus dari online juga, makanya penggunaan belanja online juga meningkat. Dan yang ketiga, itu juga salah satu tujuan kami membuat penelitian ini karena kami ingin menjelaskan kepada pembaca bahwa perilaku konsumtif itu tidak baik, makanya jangan terbawa oleh suasana yang membuat kita konsumtif padahal pemasukan kita tidak sebanyak tahun-tahun sebelum pandemi itu. Dan yang terakhir,
promosi belanja online itu semakin banyak di media-media massa, makanya banyak konsumen yang tertarik untuk berbelanja secara online. Ya, mungkin ada yang lain, Pak Ayar, silakan. Dia sama 15 menit kan waktunya ya? 15 menit tadi prestasi. Oh, presentasi. Kalau itu bisa. Bisa. Bu Nadi mau meneruskan atau sudah selesai barangkali? Sudah. Baik, kalau sudah mungkin kalau saya lihat di sini baik. Lebih kepada aspek ekonominya ya. Sementara di sini kan tadi kalau saya lihat hasil penelitiannya itu kebanyakan itu tentang ekonomi gitu dibandingkan sosiologi. Contohnya dibandingkan perilaku ya Pak? Iya, dibandingkan perilakunya itu budaya perilaku konsumsinya sangat tinggi. Kemudian selama pandemi penggunaan marketplace segala macam itu kan berarti kan lebih kepada aspek ekonomi. Nah, pertanyaan saya sederhana nih untuk Pondra dan teman-teman. Aspek sosiologinya yang kamu lihat dari penelitian ini bisa dijelaskan nggak? Dalam satu paragraf lah, atau satu kalimat atau beberapa kalimat. Aspek sosiologinya apa gitu? Apa yang membuat penelitian ini lebih, menurut kamu, lebih mencondongkan aspek sosiologi dibandingkan ekonominya gitu? Terima kasih. Baik Pak, karena judul karya tulisan ini kan kecenderungan perilaku konsumtif masyarakat dalam berbelanja online selama pandemi COVID-19, di mana pastinya yang kita bahas juga adalah sifat perilaku konsumtif masyarakat tersebut, di mana kalau misalkan kita memang membahas perilaku konsumtif masyarakat, pasti kita juga tidak bisa melupakan peran ekonomi di dalam perilaku konsumtif tersebut. Jadi mengapa kita membahas mengenai sosiologi. Dan juga di bab 4 tadi yang pembahasan statistik itu menurut saya sosiologinya itu paling terlihat karena di akhirnya itu kan kita menyebutkan bahwa menurut data perilaku konsumtif itu meningkat selama pandemi gitu Pak. Jadi aspek sosiologinya ada di situ juga Pak. Nah tadi Iqmal, tadi kan pertanyaan Ibu Nani ada kan juga, masalahnya kan artinya pandemi itu orang ekonominya banyak yang turun lah ya, mungkin banyak yang nggak kerja segala macam. Nah terus gimana dengan tadi penelitian kamu ini meningkat? Nah itu nanti tolong dijawab ya pertanyaan Bu Nani tadi. Oke, ya terima kasih. Nah mungkin Pak Eko atau siapa barangkali ada pertanyaan lagi. Mau jawab Pak yang tadi Bu Lili Pak? Iya. Tadi kan penggunaan belanja online itu kan meningkat sama pandemi, padahal ekonominya defisit. Nah itu sebenarnya peningkatan penggunaan belanja online itu tidak selalu menyimpulkan bahwa misalnya masyarakat meningkatkan konsumsinya, karena bisa jadi juga ada barang-barang yang misalnya biasa dibeli di pasar atau di supermarket itu kan nggak bisa dibeli secara langsung Pak, jadi diganti secara online gitu. Jadi tidak melulu membeli barang-barang yang mungkin menyukupkan kebutuhan kepuasan pribadinya gitu Pak. Ada beberapa juga yang kebutuhan pokok harus dibeli secara online. Oke. Terima kasih ya, Pondra. Ada ini lagi Pak Eko, mungkin ada yang belum terjawab, kayaknya udah terjawab semua ya? Iya, udah terjawab semua. Cuman ini aja, kalau ini Bapak namanya belanja online tuh kalau nggak salah sebelum pandemi juga udah ini ya. Ketika muncul marketplace online itu memang kecenderungannya memang udah meningkat ya. Jadi di sini selama pandemi lebih meningkat lagi gitu ya dari prestasi. Dari sebelum pandemi juga sebenarnya udah untuk belanja online itu sebenarnya udah meningkat. Karena sejak munculnya marketplace itu. Nah mungkin setelah pandemi itu berarti lebih meningkat lagi itu ya dibanding dengan ini. Iya. Ini cukup kali ya. Pertanyaannya boleh diulang nggak? Soal tadi ada. Oh iya, enggak sih sebenarnya Bapak sudah bertanya aja. Ini aja. Ya tadi pertanyaan Bapak mungkin tadi peningkatannya
eh, pandemi ya. Karena yang tahu Bapak itu tadi bilang sebelum pandemi juga udah meningkat ya dengan adanya belanja online itu. Itu tadi perbedaannya berapa persen tadi? 20%, sekitar 20%. 20%, Pak. 20% ya. Dari sebelum pandemi ya. Iya, Pak, dari 2019. 2019. Kalau sudah semua berarti Oke, bisa. Ini ininya Fraliska, Martiza, Aureli, Raisa. udah Martiza, Aurelia, dan Raisa. Raisa belum ada Raisanya. Oh udah deh. Raisa, Fraliska, Aurelia. Mas semua ya. Silakan dimulai presentasinya. Waktunya maksimal 15 menit ya. Silakan. Ini udah boleh dimulai, Pak? Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Raisya Pertiwi, dan kelompok saya yang bernama Fraliska Haura Adita, Martiza Fasya Faizah, dan Aurelia Devrisya Idrus dari kelas 11 IPS 2 akan mempresentasikan hasil karya tulis mengenai kewajiban dan hak asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Latar belakang. Dengan adanya hak dan kewajiban manusia, diharapkan tercipta kesejahteraan dan keadilan, tidak hanya dalam masyarakat tetapi juga dalam negara. Jika Anda ingin mendapatkan hak atas saran atau mufakat, Anda memiliki kewajiban untuk menghormati pendapat orang lain selama pelaksanaannya. Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Junbi Chosakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia. Berikut adalah rumusan masalah. 1. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kedua, untuk mengetahui pelaksanaan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia pada saat ini. Tujuan penelitian. Tujuan umum yang pertama itu untuk menjawab masalah terhadap pelaksanaan hukum bermasyarakat ialah Pancasila. 2. Untuk mengetahui perumusan konstitusi dan ideologi negara mengandung makna pelaksanaan nilai-nilai hak asasi manusia. Ada juga tujuan khususnya. Yang pertama sebagai syarat untuk mengikuti penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Hak dan kewajiban. Pengertian hak dan kewajiban seorang warga negara menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak merupakan sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia di seluruh dunia, tanpa memandang suku, bangsa, ras, agama, dan status sosial. HAM berkaitan dengan hak umat manusia sejak lahir. Salah satu ciri-ciri HAM yaitu tidak dapat dicabut dan dibagi setiap orang berhak mendapatkan hak seperti hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya. HAM juga tidak bisa diserahkan kepada orang lain. 1. Hak asasi manusia adalah hak kodrat yang melekat sesuai dengan kodrat mereka sebagai makhluk yang merdeka, berakal budi, dan berperi kemanusiaan, serta telah dimiliki sejak dalam kandungan. Kedua, hak asasi manusia adalah alat untuk menjaga martabat manusia sesuai dengan kodratnya karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna.
Pancasila. Pancasila merupakan sebuah ideologi negara Republik Indonesia yang berisikan satu, ketuhanan yang Maha Esa yang memiliki arti warga negara Indonesia, percaya dan takut terhadap Tuhan. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang memiliki arti setiap warga negara Indonesia diminta untuk memahami kesamaan derajat pada setiap manusia. Tiga, persatuan Indonesia yang memiliki arti bangsa Indonesia dituntut untuk mengutamakan kepentingan negara dibanding pribadi atau antar golongan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang memiliki arti Pancasila mengajak seluruh warga Indonesia untuk tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain sehingga kita dapat menjaga keseimbangan antara hak dan dengan kewajiban. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki arti seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam bidang kebudayaan, agama, suku, hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya. Di slide bagian kanan terdapat salah satu pertanyaan dari hasil survei online yang kami gunakan melalui Google Forms sebagai metode penelitian. Di dalam presentasi ini kita masukkan 3 contoh pertanyaan dari 20 pertanyaan yang kami sediakan dalam Google Form. Apakah menurut Anda hak asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila penting untuk dipelajari? Dari grafik di atas ditunjukkan pula bahwa 100% responden menyatakan jika hak asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila penting untuk dipelajari. Karena HAM mengatur pemenuhan kebutuhan dasar kita semua, seperti pendidikan, makanan, dan tempat tinggal yang layak. HAM juga mendorong perlindungan dari kekerasan, mendorong kebebasan berpikir, beragama, berkepercayaan, kebebasan berekspresi, dan banyak lagi. Apakah pengetahuan masyarakat di Indonesia mengenai kewajiban dan hak asasi manusia masih kurang? Begitu pula grafik di samping ditunjukkan 95,7% responden telah menyetujui hak yang kurang terhadap hidup dalam kebebasan dan keamanan. Hak tanpa perbudakan, tidak ada yang akan ditahan dalam perbudakan. Hak untuk pengakuan sebagai pribadi di depan hukum. Setiap orang berhak untuk diakui dimanapun sebagai orang di hadapan hukum. Setujukah Anda bahwa ideologi bangsa Indonesia merupakan Pancasila? Dari hasil angket, dapat dicerna bahwa 95,8% dari responden setuju bahwa ideologi bangsa Indonesia merupakan Pancasila dikarenakan ideologi negara merupakan sarana pemersatu masyarakat dan motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Pancasila sebagai ideologi nasional dalam arti luas merupakan visi atau arah hidup bangsa dan negara Indonesia. Simpulan, hak dan kewajiban asasi manusia yang terkandung dalam Pancasila merupakan hak yang dimiliki masyarakat Indonesia, yang dijadikan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Hak asasi manusia telah melekat pada diri individu manusia dan juga termasuk dalam kewajiban yang merupakan syarat hak dan kewajiban secara harmonis. Saran. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sudah sepantasnya kita saling menghargai dan menghormati agama dan suku bangsa Indonesia, serta saling mengakui sesama warga negara tanpa melihat perbedaan status sosial. Kita harus mengerti konsep hukum dan normatif berdasarkan HAM agar mengetahui bagaimana nilai-nilai HAM dapat diterapkan seperti penghormatan, perlindungan, penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan hari ini. Sebelumnya saya dan para anggota mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila di dalam penyampaian tersebut mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang kurang tepat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah selesai ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah karya tulis kamu bisa selesai tepat waktu, kamu bisa mempresentasikan ya kan dengan baik ya kan. Namanya kita masih proses belajar ya, proses belajar pasti di sana sini ada perbaikan nih proses belajar. Jadi bukan berarti udah langsung
selesai, enggak. Nanti kita masih ada perbaikan-perbaikan lagi. Kalau Ibu ngelihat dari judul kamu tuh terlalu luas. Ya, uji kewajiban dan HAM dalam nilai Pancasila. Uji kewajiban dan HAM. HAM-nya nih HAM apa? Hak asasi manusianya nih hak asasi manusia dalam Pancasila yang kamu ini kan. Uji kewajiban dan HAM itu luas banget. Uji kewajiban dan HAM itu luas banget. Terus kamu ini ya, dalam nilai Pancasila, nilai dasar Pancasila. Nah, kenapa nggak lebih dipersempit gitu loh? Uji kewajiban HAM-nya itu dalam bidang apa? Apakah dalam bidang politik, dalam bidang agama, dalam bidang, nah itu. Ini terlalu luas, jadi semuanya ngambang, ya. Terlalu luas. Kita nggak mungkin melakukan penelitian secara luas kayak gini dan harus spesifik. Penelitian itu harus spesifik. Ini menurut saya judulnya terlalu luas. Jadi uji kewajiban dan HAM dalam nilai dasar Pancasila. Ya, nilai dasar Pancasila. Kita mungkinin Pancasila. Pancasila ini tadi yang mau kamu ambil di aspek mananya? Ya, aspek mananya? Aspek apa yang mau kamu? Kalau Pancasila kan tadi ada aspek tadi agamanya juga ada Ketuhanan Yang Maha Esa. Aspek itu gimana? Tuhan Yang Maha Esa. Manusia yang adil dan beradab gimana aspeknya? Nah, di situ nggak terlihat. Pembahasannya tuh nggak terlihat. Jadi kamu terlalu umum gitu, terlalu umum. Nah, jadi mengambang. Jadi kalau saran saya ada satu spesifiknya. Kan rumusan masalah kamu tadi apa? Rumusan masalahnya? Coba lihatin rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya ini, kan? Apa makna yang terkandung dalam Pancasila yang berhubungan dengan pelaksanaan nilai-nilai HAM dan kewajiban hak asasi manusia? Makna yang terkandung dalam Pancasila, jawaban kamu apa? Makna yang terkandung dalam Pancasila dalam HAM. Berarti kan kalau kita bicara masalah HAM itu ada hak dan kewajiban. Haknya dia apa, kewajibannya dia apa, ya kan? Nah, jadi kalau menurut Ibu ini judulnya terlalu luas. Lebih baik kamu spesifik, ya kan? Ke satu bidang atau dua bidang. Jadi ternyata di Indonesia tadi masalah HAM dalam bidang religi pemerintah masih belum bisa memantaunya sampai ke bawah. Ternyata toh orang udah punya agama masih lagi disiarin agama yang lain. Dia udah punya agama kecuali dia nggak punya agama umpamanya gitu. Atau HAM dalam bidang pendidikan, di Indonesia udah bagaimana gitu kan. Nah, gitu. Jadi kamu terlalu luas kalau menurut saran Ibu, jadi lebih spesifik itu aja. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu yang lain, silakan. Oh ya, satu lagi saya tanya. Responden kamu siapa? Responden kamu tuh siapa? Karena tadi mengatakan Indonesia udah 95% tuh melaksanakan HAM. Responden kamu siapa? Respondennya. Karena jelas di Indonesia masih banyak pelanggaran HAM. Indonesia itu masih banyak pelanggaran HAM, ya kan? Nah, responden siapa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Responden kita itu dari teman-teman kita, Bu. Jadi dari ada yang dari siswa-siswa murid SMA Al-Azhar juga, ada dari teman SMP, lain-lain juga. Oke. Yang berikutnya ada Pak Ayap. Iya, Bu Lili. Ya. Iya benar tadi ya kata Ibu Lili. Ini sebenarnya penelitiannya bagus, judulnya tuh bagus banget lah. Karena ini yang isu-isu kenegaraan ya, yang harus kalian juga paham. Cuma memang terlalu luas, kurang terlalu spesifik, apalagi respondennya atau objek penelitiannya itu murid SMA kelas 11, SMA Islam Al-Azhar 3, ada yang SMP lagi gitu. Kalau mungkin lebih, ini masukan ya, bukan berarti kamu nanti akan ganti total, tapi ini hanya masukan nanti. Mungkin ke depan ketika akan membuat penelitian harus lebih spesifik lagi mengenai topik dan temanya gitu, disesuaikan dengan objek sampel atau populasi yang ingin kalian teliti. Kalau saya lihat di sini judulnya bagus gitu. Cuma untuk judul seperti ini biasanya kan lembaga-lembaga negara yang melakukan survei-survei seperti ini ya, Lemhanas ataupun lembaga-lembaga yang sifatnya itu ini nasional gitu. Apakah pemerintah berhasil menerapkan gitu Pancasila dan segala macamnya ke seluruh lapisan masyarakat, itu kan sebenarnya lebih global ya, lebih nasional. Maka kamu harus lebih spesifik lagi sebagai pelajar, apa sih hak asasi manusia kamu yang
lebih spesifik sebagai pelajar, misalkan hak untuk menerima pendidikan, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak itu. Jadi kamu harus lebih spesifik lagi karena populasinya, objeknya itu seumuran kamu, apalagi SMP juga. Itu saja sih, itu saya bukan pertanyaan tapi masukan saja gitu, menambahkan yang Ibu Diri. Terima kasih. Selanjutnya dari Ibu Nani akan bertanya di chat, silakan dibaca chat. Pertanyaan Bu Nani lihat di chat ya. Udah bisa dijawab pertanyaan Bu Nani yang ada di chat? Ya, tentang bully ya. Masuk pelanggaran HAM. Bagaimana penanganannya? Saya mau jawab pertanyaan Bu Nani. Iya. Ya, bullying sendiri itu merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan sengaja. Biasanya oleh satu orang, teman sendiri atau kelompok yang lebih kuat, berkuasa dan lebih kuat terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti atau hanya sekedar mengganggu saja. Cara untuk memperingatinya dengan cara menegur atau diajak bicara baik-baik, dibilangin agar tidak terjadi bullying yang terlalu berlebih. Mau nambahin jawabannya? Oke, bisa. Baik, tidak jawab lagi. Bapak nambahin pertanyaan dikit ya. Tadi di simpulan nomor 1 itu ya, hak asasi manusia. Setelah kami melakukan penelitian, maka mayoritas responden sudah memahami makna dan hakikat dari HAM. Ini kan respondennya teman-teman kalian sendiri ya? Teman sendiri. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat perbedaan sehingga tidak sadar sering terjadi pelanggaran HAM. Ini maksudnya yang melakukan pelanggaran berarti responden itu ya. Contohnya apa seperti apa terjadi pelanggaran HAM? Ada penjelasan di sini nggak? Pelanggaran HAM-nya apa? Ini kan dia dari responden itu kan ya. Bukan keseluruhan untuk warga negara Indonesia kan. Sini. Apa contohnya tadi? Terus perbedaan dalam hal apa itu? Namun dalam pelaksanaannya masih dapat perbedaan. Maksudnya perbedaan dalam pemahamannya atau bagaimana? Sehingga terjadi pelanggaran HAM. Maaf Pak, kalau buat pelanggaran HAM itu mungkin kayak seperti penindasan kayak gitu. Tadi contohnya bully tadi ya? Iya Pak. Mungkin ada lagi? Tadi yang jawab sama sedikit masukan aja tadi ya. Masukannya di tujuan penulisan tadi. Mungkin boleh dibetulkan aja. Di tujuan khusus itu sebagai syarat untuk mengikuti dan akhir ganjil tahunnya. Boleh kali ya? Dan khusus sebagai syarat untuk mengikuti dan akhir ganjil tahun pelajaran 2021-2022. 22, iya diperbaiki. 2021-2022. Ada yang mau masih nambahin tadi? Tanya Bapak yang jawabannya. Nanti itu kita dia tadi tunggu dulu. Tadi yang Bapak bilang kesimpulan itu ya? Iya, kesimpulan. Berarti kesimpulannya dia. Saya mau nambahin Pak buat Pak Eko. Iya, silakan. Siapa yang mengikat? Diskriminasi antar suku. Diskriminasi antar suku. Antar suku. Sering apa terjadi apa? Jadi diskriminasikan atau apa? Kenapa nggak kedengeran? Ya, diskriminasi antar suku. Misalnya seperti apa? Saling ejek-ejekan atau gimana? Atau ada perlakuan yang beda? Perbedaan warna kulit atau perang antar suku biasanya, antar ras. Contohnya yang kamu bisa lihat di Indonesia. Nah, misalnya kalau kamu belajar PKN dengan baik dengan Pak Isa pasti tahu contohnya konflik Dayak Madura. Konflik Dayak Madura. Itu antar suku. Dayak Madura artinya orang Madura tinggal di daerahnya orang Dayak, tapi tadi ada sedikit percikan karena tadi dia tidak memahami adaptasi. Pertama kita di kampung orang kita harus tahu. Nah, itu konflik contohnya itu. Nah, konflik di daerah transmigran, penduduk asli dan pendatang. Pemerintah memprioritaskan pendatang dikasih tanah
hektar-hektar yang penduduk asli malah nggak dapat. Itu muncul konflik, ya kan, seperti itu. Jadi banyak sebenarnya. Makanya kamu nih karena terlalu luas, jadinya kemana-mana jadinya ya. Tapi kalau kamu spesifik tadi, HAM-nya di mana? Di bidang Pancasila itu di bidang apa? Religi, di bidang tadi sosial politik. Nah itu lebih enak, terarah, ya kan? Itu aja. Jadi itu masukan dari Ibu aja. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Tadi cukup ya. Bayar cukup nggak sih? Cukup ya kayaknya. Cukup. Baik. Dan tadi masukan ya, nanti ada yang tadi dari Bapak betulin ya tadi ya, yang pembicaraan dibetulkan ya. Baik, silakan kalian boleh leave room ini. Leave. Sekarang kelompok 7 ya Pak. Kelompok ya sekarang kelompok 7. Ya, makasih Pak, Bu. Ya. Ya. Kelompok 7 sekarang. Kelompok 7 itu